Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dinda-Dinda semua serta Pak Agung. Selamat Terima malam. kasih sudah hadir pada malam hari ini setelah kita vakum sekian lama. Kalau di Sri Kandi ini saya jelaskan sedikit, mungkin Pak Agung tadi sudah menjelaskan gitu. Jadi memang kita itu fokus untuk membantu para wanita-wanita ini untuk menemukan kembali jati dirinya. Meditasi itu banyak macamnya. Karena kalau di Sri Kandi memang fokusnya untuk healing. Nah, healing nih macam-macam. Kita ini perempuan sejak kecil ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung, ya kan? Kadang kita ada yang kita terlahir dari keluarga yang susah atau dari keluarga yang broken, dan itu ketika kita tumbuh di kondisi seperti itu, otomatis ketika kita dewasa itu akan terbawa dan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang tidak punya rasa percaya diri, cepat emosi, marah. Itu bentukan-bentukan dari apa yang kita dapatkan waktu kita kecil. Nah, ini banyak yang di Indonesia itu darurat banget hal ini. Orang nggak begitu aware dengan kesehatan mental. Mereka selalu menganggap cemen lu, cuman gitu lu. Oke, didikan apa namanya, bahasa anak orang-orang sekarang dahulu itu yang dipukul yang diapa, karena anak-anak sekarang sedikit-sedikit kena bully udah ini ya. Sebenarnya ya kita nggak bisa menyalahkan kenapa anak-anak sekarang seperti itu. Kan anak-anak sekarang seperti itu kan buah daripada orang tuanya. Ini kalau kita runut jauh ke belakang, yaitu dari nenek kita di atas tas kita, akhirnya terjadilah generasi yang seperti ini. Nah, tema kita malam hari ini tuh warm healing, itu tujuannya ke sana. Tujuannya kita itu mengenali kenapa sih kok hidup kita seperti ini sih. Kayak mungkin beberapa orang tidak menyadari, menganggap ya udah ini takdirku, aku sering kejadian ketipu atau misalnya gagal dalam pernikahan berkali-kali. Itu sebenarnya kalau kita runut ke belakang itu ada akarnya. Kalau ini nggak diselesaikan, kita lahir dari ibu yang trauma, kemudian kita belum selesai kita menikah, kita bawa trauma, ketemu pasangan trauma, sama-sama trauma, menciptakan bayi trauma, udah terus itu sepanjang generasi ke generasi anak-anak kita akan begitu. Itu yang jarang orang pahami. Ya, mereka pikirnya udah takdir, padahal tidak. Kita bisa menghentikan semua itu. Ya udah cukup di aku aja lah yang ngalamin gini. Anak-anakku kalau bisa ya hidupnya lebih baik, gitu kan. Kenapa wanita itu sangat penting untuk menyembuhkan dirinya? Tadi saya ada share di grup mitokondria ya. Jadi sebenarnya DNA perempuan, DNA mitokondria itu asalnya dari ibu. Jadi si bapak ini hanya sedikit saja. Yang paling banyak itu dari ibu. Makanya perlu jadi ibu yang sehat secara mental agar generasi selanjutnya itu anak-anak yang juga bebas dari trauma. Contohnya begini, kenapa kok itu bisa terjadi? Kita waktu diutus oleh Tuhan, ditiupkan oleh Tuhan ke perut ibu, ke kandungan, itu sebenarnya masih putih, polos, bersih, suci, nggak ada apa-apa nih. Ya bahagia aja sebenarnya. Tapi ketika kita berada di kandungan seorang ibu, 9 bulan 10 hari itu kita sedang bertapa. Rekaman pertama yang kita terima itu adalah apa yang ibu kita rasakan. Bu Iswahyuni pastinya sudah pernah hamil ya. Coba diingat lagi Ya, anak-anak. Nah, misalnya waktu hamil pertama kondisinya seperti apa? Coba dilihat hasilnya. Putranya itu
perkembangannya seperti apa. Terus di hamil kedua kondisinya seperti apa? Oh, aku lagi seneng nih, lagi bagus secara ekonomi, secara apa. Hasilnya ketika anak ini lahir seperti apa? Itu pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Jadi saya paham ini juga di saya sendiri, hidup saya seperti itu. Kok ceritanya nggak habis-habis gitu. Akhirnya ketika saya dapat ilmu ini, dulu masuknya ke inner child ya, inner child apa yang kita dapatkan dari masa kecil. Akhirnya saya pelajari lagi, akhirnya sampai ke masa di kandungan. Ternyata orang tua saya ketika mengandung saya juga memang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi ibu saya sedih, ibu saya marah, ibu saya apa, itu yang saya rekam. Perjalanannya itu di situ. Nah, ketika lahir, ini mengcopy paste perjalanan ibu kita. Ya, mirip-mirip lah kisah beliau dengan kisah saya itu mirip-mirip. Karena itu yang kita rekam. Kalau kita nggak pahami itu, ya udah wis jalannya begitu, gitu kan kita selalu begitu kan. Akhirnya kita menikah lagi, hamil lagi di kondisi yang sama. Ya udah, anak kita juga merekam lagi hal yang sama, ngulang lagi. Dia tumbuh dengan membawa warisan. Kalau warisan harta nggak apa-apa, ini warisan yang kita wariskan tuh warisan trauma masalahnya. Jadi pentingnya seorang wanita ketika hamil bahagia itu untuk anak-anak kita. Kalau kita bahagia, janin juga seneng, yang dia rekam bahagia. Ketika dia tumbuh jadi anak-anak, ya adalah traumanya tapi sedikit. Mungkin trauma yang didapatkan tuh pas sudah di luar, gitu ya. Gangguan dari lingkungan, entah itu di sekolah, entah apa itu. Tapi kan tidak separah ketika dia berada di perut kita. Jadi dalam 9 bulan, 10 hari itu apa saja yang bayi kita rekam, yang kita alami. Sedih, marah. Ini anak saya yang paling besar ya. Saya cerita ke di diri saya. Anak saya yang paling besar itu bukan kandung. Awal-awal dulu saya belum ngerti inner child. Jadi si kakak ini sampai gede masih suka kecirit lah di celana, itu sudah SD. Itu ketika saya masuk ke grup parenting, saya itu agak tersinggung gitu, dengan guru saya. Itu yang nggak bener ibunya, itu pedes ngomongnya, itu yang nggak bener ibunya. Wow, nggak bener gitu kan. Sebagai orang tua kita merasa, kita udah ngerawat dia dengan baik. Sekali ketika beliau menjelaskan, enggak Mbak, itu bawaan dari di dalam kandungan. Apa yang Mbak alami waktu menghamil si kakak? Kaget saya, orang saya nggak hamil kan. Akhirnya saya flashback ke orang tua si kakak. Dan beliau waktu hamil memang kondisinya sangat prihatin lah ya, sedih, penuh ketakutan, tiap hari kena bentak, kena ucapan-ucapan. Jadi ibunya itu menyimpan rasa takut. Takutnya itu yang direkam si bayi. Munculnya seperti itu. Dan memang dari grup-grup itu, kebetulan saya maksudnya di parenting dulu ya. Jadi beberapa teman juga seperti itu, ngompol. Udah SMP masih ngompol. Ketika di flashback ibunya, coba diingat lagi waktu hamilnya dulu ngapain. Oh iya, yang ngompol nih. Oh iya, dulu saya masih tinggal sama mertua. Mau makan, takut. Pokoknya serban menahan itu. Jadi si anak ini munculnya seperti itu. Sampai SMP lah kalau nggak salah, masih suka ngompol, masih suka ini gitu. Akhirnya ketika itu disembuhkan, diterima, si kakak sembuh. Jadi itu sangat penting sekali sebagai wanita kita sadari itu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita memang sikapnya tidak sesuai yang kita harapkan, coba flashback kembali. Waktu hamil dulu kondisiku gimana ya? Oh ini ternyata bisa kita sembuhkan, bisa. Makanya kalau
Harusnya saya share e-booknya ini, tapi karena lagi kalau saya share kayak tadi kejadiannya langsung ngeheng. Mana sih caranya untuk kita memutus rantai trauma? Banyak ya, bisa dengan cara journaling, bisa dengan kalau cuman kalau journaling ini biasanya anak-anak muda ini kan nggak mungkin disuruh meditasi ya. Kalau yang anak-anak muda mainnya ke journaling, nulis, bikin surat untuk ibu. Intinya kita menerima apa yang dialami orang tua kita, bukan untuk membenci ya. Apa yang kita alami setelah kita tahu, oh ternyata ibuku dulu begini-begini. Harusnya kan kalau ibu nggak begitu, aku kan nggak begini. Bukan, tujuannya adalah kita menerima. Kita harus pahami bahwa orang tua kita dulu juga menghadapi situasi yang berat. Nah, ketika kita bisa menerima itu, ya kita sembuhkan diri kita. Kalau ibu kita sudah terlanjur ya sudah, beliau nggak bisa healing ya nggak apa-apa, kita terima saja. Yang penting kitanya jangan sampai mengulang apa yang ibu kita lakukan ke anak-anak kita. Metode yang digunakan untuk womb healing, ya, kita menyembuhkan rahim kita. Nah, karena apa? Karena kita mendapatkan trauma itu dari semasa kita berada di rahim ibu. Banyak sekali sih manfaat daripada womb healing ini. Selain menyembuhkan trauma bawaan, apabila kita ada gangguan seperti kista atau apa itu bisa menggunakan terapi womb healing ini. Karena apa? Sebenarnya bonjolan apapun itu yang berhubungan dengan itu akarnya memang dari hubungan kita yang tidak harmonis dengan keluarga inti. Ya. Kista, benjolan-benjolan itu tidak hanya dari di pelajaran hipnoterapi juga semua itu berasal dari hubungan kita yang tidak harmonis dengan keluarga inti. Berarti dari garis kita ya, itu yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya penyakit itu muncul refleksi dari hubungan kita, emosi kita. Yang kita pendam, kita tahan, akhirnya memicu sel-sel tadi bangkit dan tumbuh. Jadi jangan dilihat kenapa, oh aku mungkin karena makan dan gaya hidup berpengaruh juga. Tapi nomor satu pemicu adalah emosi, trauma. Jadi ketika pikiran kita kacau, ini tentang apa nih? Mungkin kita nggak bisa merilis, nggak bisa diungkapin, dipendem, disimpan. Nah itu akhirnya memicu sel-sel tadi tumbuh. Akhirnya muncullah di diri kita menjadi sebuah penyakit apapun itu. Entah darah tinggi, entah itu asam lambung, apapun itu awalnya dari emosi itu tadi. Ke warm healing. Karena kita di Sri Kandi ini menggunakan meditasi, warm healing kali ini kita gunakan cara bermeditasi. Karena itu kalau buat saya itu lebih cepat ya. Nah, bagusnya kapan kita melakukan warm healing? Setiap saat sih boleh, tapi bedanya lebih bagus lagi ketika kita perempuan sedang mengalami periode atau haid ya, menjelang haid sampai haid itu kita terus meditasi warm healing. Jadi sekalian darah tadi keluar, mengeluarkan juga trauma-trauma yang kita bawa dari rahim kita. Terus berarti kalau warm healing ini khusus perempuan dong, laki-laki nggak bisa. Kan laki-laki nggak punya rahim. Kalau laki-laki bisa, tapi sebutannya bukan warm healing. Laki-laki kan pernah di dalam rahim ibu juga. Mereka sebelum lahir ke dunia, mereka juga di dalam rahim ibu juga. Membawa trauma yang
diturunkan dari ibu juga. Healingnya kalau laki-laki bukan di rahim, tapi di pusar. Karena waktu di dalam kandungan ibu, si bayi ini mendapatkan nutrisi dari pusar. Kalau untuk laki-laki, fokusnya di pusar. Untuk menyembuhkan, memutuskan trauma dari ibu, di pusat. Tapi kalau untuk perempuan, kita fokusnya di rahim. Karena apa? Karena kita dulu di dalam rahim dan kita juga punya rahim. Jadi rahim kita ini terkoneksi dengan energi yang ibu kita bawa, nenek kita bawa, dari leluhur-leluhur kita. Jadi sama saja sebenarnya. Mau laki-laki, mau perempuan sama. Kita membawa trauma turunan dari keluarga kita. Hanya beda cara healingnya. Kalau laki-laki fokusnya di pusar, kalau perempuan fokusnya di rahim. Kalau rahim kita ini belum kita sembuhkan, banyak hal yang kita alami. Satu, perjalanan hidup kita ngulang apa yang terjadi di orang tua kita. Ceritanya sama, cuman beda karakter saja, beda yang menjalani. Kisahnya itu sama, pahitnya itu sama. Jadi kita hanya mengcopy apa yang orang tua kita alami. Kita ulang lagi di kehidupan kita. Kita nggak selesai. Kita tularkan lagi ke anak-anak kita. Anak kita juga ngalamin. Apakah semua enggak? Enggak semua anak ngalamin itu. Tergantung tingkat kesadaran dari si anak-anaknya. Ada yang melanjutkan, ada yang tidak, ya nggak semua melanjutkan. Biasanya yang melanjutkan itu ya waktu hamilnya memang si ibu mengalami kondisi yang luar biasa. Jadi makanya dalam satu keluarga biasanya yang pahit satu orang, yang tiga bahagia gitu ada biasanya ya. Tidak semua dari anak ibu A ini akan mengalami trauma yang sama, enggak. Tergantung kondisi waktu mengandung. Ya itu tadi biasanya ketika rahim kita belum selesai, gangguannya juga bisa berupa dengan munculnya kista, gangguan menstruasi. Nah, yang lebih parahnya adalah gangguan di kehidupan kita. Ini kalau kita belum selesai. Terus rahim itu adalah tempat kita bukan hanya melahirkan bayi ya, tapi kreativitas kita itu juga berasal dari rahim. Energi kreativitas itu berasal dari rahim. Ketika rahim kita belum selesai ya kita akan mulek aja di situ, nggak bisa berkembang. Baik, untuk sebelum meditasi mungkin ada yang mau ditanyain Ibu Iswahyuni? Enggak. Iya, kita temanya tiap Senin beda-beda ya, Bu. Nggak hanya tentang ini aja. Nanti Pak Agung juga biasanya ngisi, beliau bagian loa. Kalau saya memang bagian yang sakit-sakitnya. Ibaratnya kalau guru saya itu bagian dasar, bagian TK-nya dulu. Dibenerin dulu nulisnya. Kalau udah bener nulisnya baru. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam healing itu, jangan loncat dulu, sembuhkan dulu dirimu. Ketika dirimu sembuh, nah baru kita bisa pindah ke afirmasi, ke loa. Tentunya kita bertemu di sini juga bukan kebetulan, pasti ada sesuatu yang kok aku gini ya gitu. Akhirnya ketemulah kemarin Bu Iswahyuni kayaknya ketemunya di Pak Agung ya, di TikToknya Pak Agung, terus diarahkan ke saya. Bukan kebetulan sebenarnya. Memang ada sesuatu yang harus diselesaikan. Makanya kita bertemu di tempat ini. Nah, kalau untuk hal yang memang sifatnya pribadi, boleh japri saja.
Karena kalau di grup kan nggak enak dibaca yang lain. Tapi kalau mau sharing di grup juga nggak apa-apa gitu. Kita di situ nggak saling apa ya, ya cukup di situlah, cukup kita tahu bahwa oh ya beliau butuh ini, gitu. Biar saling merangkul, saling menguatkan. Karena kadang kita ini justru kalau di keluarga nggak ada rangkulan seperti itu, nggak ada. Kalau kita bermasalah, kita curhat sama keluarga, paling jawabannya sabar, kowe sing kurang nerimo, gitu ya jawabannya ya. Padahal bukan itu, gitu. Padahal bukan itu. Tapi kalau di grup, kita akan saling menguatkan. Tujuan dibuat grup itu untuk saling menguatkan. Kadang ya begitu. Justru yang membuat kita terluka itu orang-orang terdekat kita. Nah, gimana caranya supaya kita bisa rilis itu? Kita butuh dukungan dari orang lain. Nah, Sri Kandi ini fungsinya untuk itu. Mensupport orang-orang yang tidak mendapat dukungan di rumah. Untuk meditasi, kalau bisa pakai headset biar fokus. Siapkan air untuk minum, boleh sambil rebahan boleh, duduk bersila boleh, senyamannya aja. Yang penting nggak bikin capek. Karena kita tujuannya untuk healing, bukan bukan untuk apa ya, untuk cakra atau untuk apa namanya kundalini gitu. Kalau kundalini kita harus lurus, ini enggak. Kalau di meditasi healing, baring boleh, duduk boleh, pokoknya senyamannya yang enggak bikin kram, enggak bikin apa gitu, supaya karena di meditasi healing itu sebenarnya lebih kayak hipnoterapi ya, dibuat rileks, dibuat santai untuk supaya afirmasinya masuk gitu aja. Nah, teknik-teknik di sini tuh kalau Pak Agung menggunakan teknik jamas air, nanti kapan-kapan diulang ya Pak Agung yang jamas-jamas itu untuk yang baru. Ya, Kalau boleh, Mbak. Ya. kalau saya memang saya padukan seperti hipnoterapi. Jadi dibawa rileks, nanti baru dimasukkan afirmasi. Memudahkan ya semua semua kalangan. Nggak apa-apa, bagus untuk Pak punya Pak Agung tuh bagus nanti kalau untuk penyembuhan pribadi pakai jamas air itu, misalnya sakit meditasi sendiri pakai jamas airnya Pak Agung tuh bagus. Oke, kita mulai saja meditasinya. Baik, sebelum kita mulai meditasi, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kita mendapatkan manfaat dari meditasi kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat datang, Dinda-dinda hebat, perempuan hebat terkasih. Selamat datang di ruang penyembuhan Warm Healing. Sekarang izinkan dirimu untuk benar-benar berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar. Ambil posisi senyaman mungkin. Boleh duduk, berbaring, ambil nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang 3 kali.
Sekarang silahkan tutup mata Anda. Bernapaslah hanya melalui hidung. Tarik nafas, hembuskan. Nikmati nafasnya. Rasakan seluruh tubuhnya. Lepaskan otot wajah, otot leher, otot pundak, otot kaki. Bawa tubuh Anda senyaman dan serileks mungkin. Lepaskan sejenak pikiran-pikiran yang mengganggu. Apapun yang kita hadapi hari ini, semua sudah terjadi. Biarkan, lepaskan. Jika Anda masih belum fokus, silakan tarik nafas panjang dan hembuskan sampai Anda benar-benar merasa sangat rileks. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Nikmati saja nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Rasakan udara yang masuk. Saat udara masuk, biarkan energi masuk ke seluruh tubuh Anda. Dan saat Anda menghembuskan nafas, biarkan seluruh energi negatif dari tubuh Anda ikut keluar. Semakin tenang, semakin nyaman, semakin rileks. Sekarang, bayangkan dari kaki Anda muncul akar-akar halus yang tumbuh dan perlahan masuk jauh ke dalam bumi, terhubung dengan pusat bumi. Rasakan ketika akar itu menyentuh pusat bumi, energi hangat, begitu kokoh, dan penuh cinta. Tarik nafas perlahan. Rasakan ketika Anda menarik nafas, energi bumi perlahan naik melalui kaki Anda, mengalir perlahan melalui pinggul, dan mulai masuk ke dalam rahim Anda. Biarkan rasa energinya memenuhi rahim Anda. Sekarang, arahkan perhatian Anda ke rahim. Letakkan kedua tangan Anda di perut bagian bawah atau di rahim Anda. Letakkan dengan lembut dan penuh cinta. Bayangkan di sana ada ruang yang sunyi, ruang yang kudus, ruang yang sakral, tempat awal mula kehidupan kita. Rahim Anda adalah penjaga dari kisah-kisah Anda. Ia menyimpan berjuta cinta, tapi juga menyimpan banyak luka. Luka dari pengalaman, luka dari garis keturunan, dari ibu, dari nenek, dari leluhur kita.
dan dari perempuan-perempuan yang sebelum kita. Sekarang, bayangkan dari tangan Anda perlahan mengeluarkan cahaya lembut berwarna ungu muda terang benderang. Cahaya itu masuk ke dalam rahim, menerangi semua sudut gelap yang ada di sana, menghangatkan semua bagian yang kelam. Rasakan getarannya, kehangatannya. Sekarang ucapkan dalam hati, rahimku, terima kasih telah menyimpan semua kisahku. Sekarang aku izinkan kamu melepaskan semua luka yang tak lagi aku butuhkan. Aku mendengarmu, aku merangkulmu, aku mencintaimu. Rahimku, terima kasih telah menyimpan semua kisahku. Sekarang aku izinkan kamu melepaskan luka yang tidak lagi aku butuhkan. Aku mendengarmu, aku merangkulmu, aku mencintaimu. Rahimku, terima kasih telah menyimpan semua kisahku. Sekarang aku izinkan kamu melepaskan semua luka yang tak lagi aku butuhkan. Aku mendengarmu, aku merangkulmu, aku mencintaimu. Sekarang tarik napas perlahan, hembuskan. Saat Anda menghembuskan napas, bayangkan semua luka-luka lama perlahan keluar dari tubuhmu, keluar menjadi partikel cahaya, terangkat dan mengalir larut ke bumi, turun melalui kakimu, dan dinetralkan oleh bumi. Biarkan semua luka tadi luruh keluar. Izinkan semua luka-luka itu masuk ke dalam bumi. Tarik nafas, hembuskan. Izinkan semua luka, semua trauma keluar melalui kakimu, karena luka itu sudah tidak lagi kita butuhkan. Sekarang bayangkan rahim Anda bersinar, lembut, hangat, dan dari dalam muncul benih cahaya, benih cinta, benih kehidupan baru. Biarkan benih-benih itu semakin tumbuh, membesar, memenuhi ruang rahim Anda. Ucapkan afirmasi ini.
Rahimku adalah rumah bagi cinta, tempatku berkreativitas, serta kekuatanku. Aku menyembuhkan diriku dan semua perempuan dalam garis keturunanku. Aku bebas, aku utuh, aku penuh. Rahimku adalah rumah bagi cinta, tempatku berkreativitas, dan kekuatanku. Aku menyembuhkan diriku dan semua perempuan dalam garis keturunanku. Aku bebas, aku utuh, aku penuh. Rahimku adalah rumah bagi cinta, kreativitas, dan kekuatanku. Aku menyembuhkan diriku dan semua perempuan dalam garis keturunanku. Aku bebas, aku utuh, aku penuh. Rasakan energinya di rahim Anda. Tarik nafas, hembuskan. Bawalah rasa tenang ini, rasa cinta ini, setiap hari, setiap waktu. Rahimmu adalah rumah, dan sekarang kita telah pulang ke tempat yang selama ini kita rindukan. Rumah ternyaman adalah di rahim kita. Tarik nafas, hembuskan. Bawa kembali kesadaran Anda. Rasakan tubuh Anda, tangan Anda. Pelan-pelan gerakkan jari jemari tangan Anda, jemari kaki. Dan saat Anda sudah siap, silakan buka mata. Meditasi warm healing sudah selesai. Baik, silakan diminum airnya. Nah, aku ngantuk. Ngantuk Aku ya, ngantuk. kena itu. Iya, iya, Gak nggak tahu apa-apa. ngantuk kali. Ini Gak, ngantuk kali memang sebentar kalau aja. kalau pakai audio ini biasanya memang gitu, eh, Oh, ngantuk. Karena iya. dia akan frekuensi memang untuk bikin ngantuk. Nggak apa-apa, karena itu kita berada di gelombang theta. Antara ngantuk-ngantuk itu justru kalau orang di hipnoterapi itu memang kondisi seperti itu yang dimasukkan afirmasinya. Justru lebih masuk Begitu ya. gitu. Jadi Saya orang mikir yang sebentar. nanti kalau Mbak Wahyuni mau belajar hipnoterapi kan, orangnya memang Iya. ditidurkan, ditidurkan dulu, tapi tidur, Oh, gitu. tapi sadar gitu loh. Iya. Mm-mm. Antara antara tidur, antara sadar. Nah, itu kalau kita mensugesti orang, di kondisi itulah sugestinya masuk. Tapi kalau cuman ngantuk aja tadi, nggak ada apa-apa, Ada bayangan apa-apa mungkin gimana? tangan yang selalu bergerak, tapi sekali aja kan Oh, sebelah kiri. hmm, di tangan ya, Bu Tapi Iswahyu nggak ini selalu tangan sebelah kiri.
Kemarin pas Yang kemarin, meditasi awal sendiri juga begitu. Pertama. Yang kedua tadi enggak. oh Pertama aja. enggak, Yang kemarin apa, kenceng kali. Nah ini tadi enggak. Sampai aku terkejut gitu aja sih. Kayak terkejut gitu. Tapi tangannya bergerak. Sadar. Di seliut sebelah gitu ya, kiri. kayak seliut gitu kan. Iya. Sampai tertidur siut gitu. Kok ngantuk ah gitu. Apalagi nanti kalau yang meditasi jamas itu bisa ketiduran itu, bisa Waduh. hilang gitu aja. Gak apa-apa sih, Hmm. kan kalau kita memang tujuannya healing ya. Kan orang itu kalau banyak pikiran kan banyak yang nggak bisa tidur biasanya, yang saking banyaknya masalah itu sampai tidurnya terganggu. Nah, fungsi dari meditasi tadi kan untuk menurunkan itu, yang tadinya susah tidur jadi bisa tidur. Ya udahlah, masalah ya masalah, biarin aja gitu kan. Sebelumnya Sesok, emang gitu sih Mbak Win. Susah tidur. Sesuk iya. belajar menang. Jadi kalau kita sudah sering meditasi, kita itu yang jalanin hari ini aja. Masalah ya sudahlah, mau diapain ya memang sudah terjadi gitu kan. Jadi ya dijalanin aja kan Iya. gitu. Tapi selama kita belum meditasi ya enggak, itu dipikir gimana ya. Yang itu akhirnya kita nggak bisa tidur, nggak doyan makan, semua terganggu ya kan. Iya betul. Aktivitas terganggu gitu. Apakah kalau kita ikut kayak gini masalah nggak ada? Ya masih lah, masih ada gitu. Iya. Tapi kan Dinikmati. nggak iya, tapi kan nggak separah dulu ketika kita ketemu dengan, jangan dibilang masalah lah ya, kita ganti aja. Ya. Kita ganti Hmm. dengan pelajaran hidup gitu kan. Masalah itu kan Iya sebenarnya kan betul. pelajaran hidup ya. Iya iya iya. Kita dikasih kejadian ini kan untuk belajar gitu loh sebenarnya. Jangan dibilang masalah, karena kalau kita kita mengatakan itu masalah ya berat akhirnya kan. Tapi kalau Iya. kita bilang ya itu pelajaran hidup, Pelajaran. kita kan ada yang kita ambil dari kesalahan kita. Masalah itu terjadi karena mungkin kita lalai atau apa gitu. Nah, kita ganti aja pelajaran hidup. Kita sedang menjalani pelajaran hidup. Jadi nggak berat. Namanya Iya. kita pelajaran kan, kita kan ngambil hikmahnya ya. Makin pintar akhirnya. Tapi kalau kita Betul betul. menyebutnya aku duwe masalah, masalah Nah, terus gantek-entek kan. Nggak betul. habis-habis masalahnya. Tapi kalau kita bilang, Betul. oh pelajaran hidup gitu. Kenapa kok aku ketemu ini? Iya, karena kemarin aku suka gampang kasihan sama orang, gampang percaya sama orang. Akhirnya aku di dikerjain Manfaatin. gitu. Karena kita, ya kan, kan seperti itu. Kan itu pelajaran untuk Iya. kita. Kita nggak boleh terlalu polos-polos gitu, terlalu baik. Pikiran kita, kalau aku baik, orang pasti baik ke kita. Padahal nggak kenyataannya nggak seperti itu. Nggak Betul seperti betul itu. Belum betul. tentu ketika kita baik dengan orang, orang juga akan membalas. Nggak seperti itu gitu. Kadang orang memanfaat, oh bisa nih, bisa orang ini kita manfaatkan. Gitu. Kadang kita ketemu yang seperti itu. Jadi kita menyebutnya sebagai pelajaran hidup, pelajaran aja. Biar nggak biar nggak diulang lagi. Diulang, oh kemarin aku Iya. gara-gara ini nih, makanya aku sampai kejadian kayak gini. Itu pelajaran. Oh kita bilangnya masalah, sabot, Masalah terus nanti. Ucapan makin kita tuh berat. direkam. Iya kan, makin Iya. berat akhirnya. Ya, ya, kemarin dapat pelajaran saya itu. Ya wes, pelajaran hidup. Naik kelas lagi. Makin naik kelas, ya pelajarannya makin makin Iya. naik gitu loh. Kalau pengen bersinar ya harus digodok dulu, dak. Kalau gitu kalau Iya ada benar. lagi ya. Heeh. Apalagi Bu Iswahyuni itu lebih senior dari saya, itu pasti pelajarannya lebih banyak. Ya Allah enggak. Alahnya kayak gitu aku nggak mungkin sampai ke sini toh Mbak Wiwi. Bener Umur kan? aja Nggak yang bikin aku paling senior mungkin. Mungkin dari sini umur aja aku yang paling tua kan. makanya. Ada di Pak Agung juga, ada lebih senior, lebih senior lagi Pak Agung. Jadi diketawain aja ya Pak ya.